Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebelum kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin kita murojaah supaya ilmu menjadi milik kita ya. Metode ini memang metode yang dilakukan di Damaj ya, di Yaman ya. Metode ini efektif walaupun tidak tertulis ya, tidak tertulis. Kalau tertulis ya punya kelebihan tersendiri. Ya, pertanyaan seperti ini juga punya kelebihan tersendiri. Masing-masing ada kemudahannya, ada penempatannya sesuai dengan apa yang menjadikan hajat manusia untuk dalam hal ini mendapatkan ilmu. Ma huwa a'la adz-dzunub allati yajibu 'alal insan ayatubu ila Allah. Apakah dosa yang paling tinggi yang wajib bagi manusia untuk bertaubat kepada Allah? Ma a'la dzunub allati yajibu 'alal insan ayatubu ila Allah taubatan nasuha kekufuran. Hadhihi adz-dzunub aktsarun nas yaz'umun anna hadhihi adz-dzunub laisa min adz-dzunub wa la tu'tabaru min adz-dzunub wa katsirun minan nas la yaz'umun wa katsirun minan nas la yash'urun anna hadhihi adz-dzunub la yajibu 'alaihim ayatubu ila Allah. Jadi dosa ini ya kebanyakan manusia menganggap bukan dosa, sehingga mereka menyangka ini tidak wajib bertaubat. Tidak wajib bertaubat. Jadi yang namanya dosa itu ya judi, merampok, narkoba dan lain sebagainya, zina. Mad dalil alladhi yadullu ala anna al-kufra hadha tu'tabar min adz-dzunub? Apakah dalil yang menunjukkan bahwasannya kekufuran itu termasuk daripada dosa? Dalilnya kemarin sudah kita sebutkan. Mad dalil, apakah dalilnya? Ini faedah yang kita tanyakan, itu faedah yang sangat penting. Saya aja dapatkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau mengetengahkan tentang masalah ini. Ini bagi saya juga baru ya. Bagi saya baru, sehingga saya tanyakan tentang masalah kekufuran. Dalil yang umum ya, ini tidak dipakai oleh Syekh Muhammad Utsaimin karena yang dipakai saya lupa. Adalah dalil yang ada di dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ma min ahadin la yu'minu bima ji'tu bihi yahudiyan kana aw nasraniyan illa kanu min ashabin nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa saja yang tidak beriman dengan apa yang Allah bawa kepadaku. Kita ulangi lagi ya kata-katanya ya. Siapa saja yang tidak beriman dengan apa yang Allah berikan kepadaku, siapa saja ya, siapa saja. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan sampel supaya tambah gamblang, sampel besar. Tapi bukan berarti hanya ini saja, ini cuma sampel besar. Luar biasa ya. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, dan juga kepada mereka yang mengikutinya, menjaganya ya.
Yahudi yang kana aw nasraniyan, baik Yahudi ataupun Nasrani, illa wa hum min ashabin nar, kecuali mereka pasti menjadi penghuni neraka. Kata-kata ini besar atau kecil? Sangat-sangat besar. Kata-kata ini fundamental atau biasa? Sangat-sangat fundamental, ya. Dan orang biasanya mengucapkan seperti ini tahu resikonya. Resiko kalau nggak disampaikan berdosa, resiko kalau disampaikan dapat perlawanan yang sangat besar. Itulah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan pahala buat beliau, ya, dengan apa yang beliau telah emban, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita kemudahan beriman kepada risalahnya. Termasuk di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ucapan-ucapan beliau yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan ya hadirun azani wa azakumullah. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-15 kalau di nomor hadis saya. Dilihat hadisnya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Jadi Anas bin Malik kunyahnya, panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik ini khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau membantu Rasulullah selama 9 tahun apa 10 tahun? Ya kurleb lah, ya 9 tahun atau 10 tahun. Tapi di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan saya 9 tahun, ya, melayani Rasulullah belum pernah dimarahi sama sekali, ya. Tapi bukan berarti cuma 9 tahun yang layaninya, ya, bisa jadi lebih. Tapi selama 9 tahun itu belum pernah dimarahin. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrah bi taubati abdihi. Sarahnya kita langsung, ya. Allah Subhanahu wa taala merasa senang bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya. Sarahnya apa? Sarahnya di sini itsbat, penetapan dari sifat fi'liyahnya Allah SWT, ya. Penetapan dari sifat fi'liyahnya Allah SWT. Jadi sifatnya Allah itu ada dua, sifat dzatiyah sama sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat lam yazal wa la tazal muttasifun bidzalika sifat, yaitu Allah SWT terus menerus disifati dengan sifat tersebut terus menerus, ya, seperti Rahman, Rahim. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat, ya, yang dilakukan oleh Allah SWT mata sya'a, ya, kapan Allah SWT kehendaki. Allah SWT kehendaki. Wa kaifa sya'a, dan bagaimana yang Allah kehendaki. Begitu. Itu namanya sifat fi'liyah. Di sini terjadi dari sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, Allah bahagia dengan taubat hambanya. Jadi kalau ada hambanya bertaubat, Allah senang, bahagia. Tetapi tentunya senangnya Allah sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan senangnya manusia. Makanya di sini dikatakan min ahadikum, dari, ya, dari taubatnya salah seorang, di sini yang dibayangkan bukan, yang dijelaskan bukan masalah taubatnya, tapi dari sisi farahnya Allah. Min ahadikum, ya, perbandingannya daripada senangnya salah seorang di antara kalian. Jadi lebih-lebih kan?
Saqata ala ba'irihi, yang dia jatuh dari ontanya. Saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari ontanya. Ini memang ya luar biasa bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kata-katanya sangat banyak ya. Ini ada ba'ir, ada jamal, ada naqoh. Ya, ada naqoh, ada ya banyak sekali lah istilah-istilahnya, kita sampai nggak tahu ya. Ada ba'ir, ada naqah, ada jamal, mungkin ada bintu labun, ada macam-macam gitu. Banyak banget. Yang kaget kemarin ada orang posting gitu ya, entah kitab apa, saya juga penasaran sampai saya nggak nanya. Ya, masya Allah ya, aneh ya gitu ya. Min asma'il farajin nisa gitu judulnya, babnya. Babu min asma'il farajin nisa. Antum sudah pernah baca kitab itu, Ustaz Anwar? Belum ya? Bab dari nama-nama kemaluan wanita. Jadi nama-nama kemaluan wanita itu yang dalam bahasa Arab itu mungkin ada 25 atau 30, bayangkan. Ada faraj, ada macam-macam gitu ya. Ada syak dan sebagainya. Itu pakai dalil-dalil, kalau kenapa dinamakan faraj, kenapa dinamakan syak, kenapa dinamakan ini, pakai dalil dalam Al-Qur'an, bayangkan. Ya Allah, tak terduga. Ya, tak terduga benar ya. Makanya bagi para peneliti ya, kalau nggak salah hitung ya, kosakata yang ada dalam bahasa Arab itu ada 6.600.000 sekian. Kalau dalam bahasa Inggris paling 3 juta sekian gitu. Di bawahnya jauh. Mungkin bahasa Jawa yang katanya ada kromo inggil, kromo paling 1 juta berapa kalau ada yang meneliti gitu. Kalau meneliti. Nah, makanya ada orang yang pernah dia lagi S2 matematika, dia belajar bahasa Arab nggak mudeng-mudeng. Nah, terus dia nanya, saya beritahu sebenarnya bahasa Arab itu mudeng, gampang gitu ya, gampang. Ya, buktinya ya karena saya waktu itu cuman belajarnya di As-Salam 3 bulan itu bisa ngomong bahasa Arab. Dan bahasa itu derajatnya lebih rendah ketimbang membaca. Ya, jadi bahasa itu diajarkan sejak kecil. Kalau membaca SD lah ya, SD atau TK gitu kan. Tapi berbahasa sejak 2 tahun dia sudah bisa berbahasa. Sehingga bahasa ini lebih rendah. Ya, bahkan sebelum Iqra katakanlah bisa berbahasa. Nah, kemudian orang bertanya lagi. Nah, bagaimana, apakah kita langsung bisa berbahasa Arab semuanya? Ya tidak lah. Kalau masuk ilmu mustalah kata-katanya baru, masuk usul fikih kata-katanya baru. Demikian juga tatkala orang masuk ya belajar misalnya kedokteran, kata-kata yang digunakan di fakultas kedokteran tentunya berbeda dengan kata-kata yang digunakan di fakultas teknik. Yang di fakultas teknik tentunya berbeda dengan di ilmu sosial, apalagi ilmu politik itu berbeda, dan tentunya di situ belajar bahasa. Demikian juga yang belajar di matematika gitu. Jadi, nah ini di dalam bahasa Arab itu lebih luas lagi. Misalnya bahasa yang ada di Kitabuz Zakah itu, masya Allah, bingungin ya, banyak sekali istilah-istilah yang ada di situ. Tetapi maksudnya di sini kan hanya bisa terjadi komunikasi. Nah, ini dari penjelasan bahasanya di sini Rasulullah SAW mengatakan ala ba'irihi. Padahal terkadang naqah atau jamal ya, yang jatuh dari ontanya. Bahasa kita tetap onta nih. Waqad adallahu fi ardin falah, yang dia sedang tersesat di, bahasa Jawanya itu di bulak ya. Fi ardin falah, di tanah yang sangat luas. Ya, sangat luas. Ardin falah, tanah yang sangat luas. Padahal saat tanah yang sangat luas itu kan kalau dalam bahasa Arab diantaranya ada yang namanya arosot. Ya, arosot. Makanya pada hari kiamat itu tidak disebut ardin falah, tapi arosot yaumul kiamat. Artinya tanah yang sangat luas juga. Lapangan dalam bahasa Arab disebut juga dengan maidan, ya kan? Lapangan bahasa Arabnya apa, Abu Saifi? Maidan kan? Apa sih bedanya ardin falah, arosot, maidan, ya kan? Wah, ini kan untuk menggambarkan tanah yang luas. Di sini dikatakan Rasulullah SAW di ardin falah, tanah yang kosong, yang luas, yang nggak ada penghuni dan sebagainya. Ya. Ya, ada lagi istilah misalnya sohrah. Sohrah kemarin dalam hadis itu batu yang besar. Padahal kalau pas kita di Yaman dulu orang menyebut tanah yang lapang itu juga sohrah.
namshi ala sahra, kita akan lewat di tanah yang luas. Berarti di sini istilahnya banyak nih. Jadi di sini digambarkan rasa senangnya Allah SWT dengan taubatnya hamba itu seperti seseorang ya yang turun dari ontanya, ya, yang turun dari ontanya. Sedangkan ontanya ini hilang di tanah yang sangat luas atau jatuh ya dari ontanya, yang ontanya hilang di tanah yang sangat luas. Sudah seperti itu kemudian ontanya kembali begitu. Jadi di tanah luas tidak ada bayangan ontanya akan kembali, tiba-tiba dalam posisi putus asa ontanya kembali. Ini maksud daripada hadis ini, nanti akan dijelaskan pada riwayat yang lain. Wa fi riwayat ini Muslim, dan pada riwayat Muslim Rasulullah SAW mengatakan lillahi asyaddu farhan. Bahkan di sini ada penjelasan dengan lafaz yang berbeda dari Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan lillahi asyaddu farhan, dan Allah itu memiliki kebahagiaan yang sangat ya. Bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya kepadanya, dengan taubatnya hamba Allah kepada Allah. Inilah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk kalau sudah disakiti, apa yang muncul jangankan orang lain, anaknya sendiri sampai mengatakan bagaimana hilang-hilangan doksiji. Bahkan ada hal yang sangat mengerikan ya. Ini kemarin ada akhwat biasa ya. Jadi akhwat mengirimkan screenshotnya kepada saya tentang anak yang dia dapatkan dari laki-laki. Lalu si laki-laki ini itu nggak mau nafakoin gitu loh. Dia sudah punya istri dan juga udah punya anak, nggak mau nafakoin gitu ya. Terus chatnya dari sana dikirimkan ke saya dan sebagainya. Saya mikir betul ya, ternyata fitnah yang paling besar bagi laki dan perempuan, bagi manusia adalah laki dan perempuan. Karena di sini ada hubungan apa? Anak. Coba, ini sudah berpisah. Tapi anak ini kan sisa dari hubungan, ya apa tidak? Karena anak ini tidak muncul dari sesuatu tanpa apa? Hubungan, bayangkan. Ini sudah berpisah, mungkin sudah saling benci. Lah si istri ini minta, ini tolong kasih nafkah untuk anakmu gitu. Jangan kamu cuman suka bikin anak aja gitu kan. Si suaminya bilang, ya memang bikin anak kan enak gitu. Nah, dari sisi ini saya takut sekali ya. Jangankan ya yang sudah berpisah seperti ini ya. Bahkan yang belum terpisah terkadang orang tua itu enggak perhatian terhadap anak. Ada sebuah khutbah yang saya dengarkan dari via Telegram Masyayikh Yaman menyebutkan betapa petaka itu akan datang tatkala seseorang itu tidak perhatian yang menjadi tanggung jawabnya di antara anaknya, di antaranya nafkahnya. Pasti orang ini kena itu dalam penjelasan si khatib tersebut. Nah, kita kembalikan kepada pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat cinta dan berbeda dengan makhluknya. Allah cinta dengan kembalinya mereka, tetapi manusia coba terkadang nggak cinta dengan keberadaan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya anak gitu. Jadi kalau misalnya berpisah dengan istrinya, oke, anak saya nggak apa-apa. Kalau bisa saya yang piara gitu. Harusnya begitu. Bukan sampai ditempukan, ini hasil kamu nih, kreatif kamu nih. Jadi anak kayak gini, oke, buat saya aja, kasih kamu hadiah. Yang penting anaknya sama saya gitu. Tapi kalau dipegang sama kamu, awas loh, kamu harus jaga baik-baik loh. Nafkah tanggung jawab saya semuanya. Kayak gitu harusnya. Ya, masya Allah. Padahal naudzubillah min dzalik, ya itulah keadaan yang terjadi pada manusia. Syahwatnya dia tidak sangka itu berbeda dengan telapak kakinya. Karena syahwat ini bertalian dengan apa? Bertalian dengan hubungan kelanjutan setelahnya. Maka hati-hati ya dalam masalah laki-laki dan perempuan ya. Kita lanjutkan al-hadirin azani wa azakumullah. Jadi di sini Allah lebih cinta dengan taubat hambanya. Ya. Hina yatubu ilaihi, tatkala bertobat kepadanya, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, ala rahilatihi, yang dia terjatuh ya dari atau kehilangan atau yang terlepas dari kendaraannya.
Tadi disebut dengan ba'ir, di sini disebut dengan apa? Rahilah. Beda kan? Kendaraan akhirnya bahasa kitanya. Bi ardin falah, di tanah yang luas, di bulak ya, jauh kampung dan sebagainya. Bulak yang ada di tanah Arab berbeda dengan bulak yang ada di negeri kita. Mungkin kalau di negeri kita bukan bulak, tapi di hutan belantara. Di negeri kita nggak ada bulak tuh, adanya hutan belantara. Kenapa di sana bulak, tanah kosong? Karena tidak tertumbuhi tanaman. Kalau di kita tanah kosong ada tanamannya, sehingga hutan jadinya. Fangfalatat minhu, kemudian terlepas dari rahilahnya tadi. Dia sudah terlepas dari rahilahnya tadi. Ya. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu fa aisa minha. Padahal di situ ada makanannya, ada minumannya, dan dia putus asa dari situ. Ya, dia terlepas dari rombongan gambarannya, ya, ATM-nya nggak ada, dompetnya nggak ada, apa-apanya nggak ada, HP-nya nggak ada, coba sendirian. Ya, padahal jaraknya nggak tahu entah berapa ratus kilo sampai ke kampung berikutnya. Tentunya ini sangat mencekam, ya, sangat apa? Mencekam. Fa'ayas minha, maka putus asa, udah pasti mati nih, sudah pasti mati nih, udah bayangannya mati aja sudah, ya, mati kelaparan, mati ketakutan dan berbagai macam hal-hal yang mengerikan terbayang. Berikutnya fa'ata syajaratan, kemudian dia akhirnya mendekat ke sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian istirahat di naungan pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dalam keadaan putus asa dari kendaraannya tadi. Fa bainama huwa kadzalik, dan tatkala dia berada dalam keadaan demikian itu, idza huwa biha qa'imatan indah, tiba-tiba ontanya itu di luar dugaan dia itu sudah berada di sampingnya. Ya, tentunya sangat bahagia, yang dinanti-nanti, yang dirindu, yang dikira sudah mati, dikira sudah hilang, datang, ya. Ya, misalnya seorang orang tua yang sangat cinta sama anaknya, anaknya dikira sudah mati, sudah hilang, tiba-tiba datang, bagaimana bahagianya, ya. Kayak Nabi siapa? Yakub atau Zakaria, bapaknya Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yakub, ya. Itu kan sangat bahagia, ya. Makanya, ya, itulah gambaran, ya. Tiba-tiba datang di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian orang ini langsung mengambil kekangnya, tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran sangat bahagianya, sampai mengatakan dengan sesuatu yang salah. Mengucapkan dengan sesuatu yang salah. Tetapi ini tidak dihukumi dengan kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha tahu. Ya, zat yang Maha tahu. Walaupun ini kata-kata kufur, tetapi tidak masuk dalam kata-kata dan tidak dimasukkan dalam kekufuran. Karena salah, tidak sengaja dan tidak meyakininya. Tetapi karena ini suasana yang bahagia, dia mengatakan Allahumma anta abdi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Refleks ini. Jadi manusia kadang refleks salah, gitu ya. Refleks salah. Jadi antara rasa sama mulut nggak sinkron. Ya. Seperti orang marah juga, antara hati dengan mulut nggak sinkron kadang. Hati-hati nih, marah. Atau dalam keadaan tidur antara mulut dengan hati nggak sinkron. Makanya dinamakan dengan mengigau. Nggak sinkron. Ini juga nggak sinkron nih. Allahumma anta abdi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Akhta'a min syiddatil farah. Ya, dia keliru karena saking bahagianya. Inilah, ya, penyemangat bagi siapa saja yang merasa jauh dari Allah. Ya, jadi tidak ada istilah terlanjur basah, ya. Terlanjur basah tidak ada. Atau juga tidak ada istilah ludah sudah jatuh ke tanah, nggak ada istilah.
Ya, juga tidak ada istilah-istilah yang lainnya, enggak. Ini jangan dipakai istilah itu, ya. Ahmad paham terlanjur basah. Ya, kadung sudah berdosa, sudah bernafas dalam lumpur, ya udah, enggak usah berpikir kayak gitu. Udah kembali aja kepada Allah. Ya, terkadung ludah sudah jatuh di tanah, pantang untuk dijilat kembali. Ya Allah, siapa yang ngelarang-larang kamu bertaubat walaupun sudah melakukan lebih daripada itu? Kalau memang ada peluang kembali pada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya, enggak usah malu. Ya, malu itu kan hubungannya dengan malu itu hubungannya dengan manusia. Ya, betapa mereka-mereka yang sudah tenar, ya, taubatnya terasa lebih berat. Ya, seperti kisah taubatnya foto model dari Prancis. Majalah-majalah udah tersebar, video-videonya udah tersebar. Dia masuk Islam tatkala melihat kerusuhan yang ada di mana ya? Di daerah Syam lah, ya, di Yordan atau daerah mana dulu itu? Syria. Syria, iya. Syria itu daerah Asyur, berasal dari kata Asyur itu. Syria. Nah, terus akhirnya masuk Islam. Negara yang banyak konflik, ya, di sana. Dia ternyata masuk Islam di situ tuh. Akhirnya manajernya bilang, kamu kalau masuk Islam tak sebar nih majalah-majalah kamu. Sudahlah, nggak apa-apa. Ya, namanya manusia. Coba dia misalnya dulu dalam keadaan bercadar, dalam keadaan melayani orang saya dan sebagainya. Ini video kamu, foto kamu yang membuka orang dan sebagainya. Ya udah, itu urusan dengan orang lah. Urusan dia kan dengan Allah. Makanya kalau kita lihat rekam jejak orang-orang yang sudah bertobat, ya Allah, ya udahlah kita lewatin aja, ya. Ini udah bertobat, kasihan. Ini udah bertobat, kasihan. Ya, karena di masa kita ini tetap adanya rekam jejak. Makanya orang nggak boleh, ya, mengungkapkan kisah tentang rekam jejak yang sudah dilakukan oleh orang yang bertaubat. Ada satu buku yang berjudul Biografi Umar bin Khattab, kalau nggak salah yang menulis, ya, nama belakangnya Haikal, ya, nama belakangnya Haikal, nama depannya siapa saya lupa, Ismail atau siapa, Haikal. Di situ ada rekam jejak Umar bin Khattab, di situ disebutkan peristiwa begini. Itu yang seperti itu hukumnya haram, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi apa yang dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mungkin pernah disandarkan melakukan hal kayak gitu, itu udah harus di blacklist, itu udah selesai. Ya, karena beliau udah bertaubat dan masuk Islam dan menjadi orang nomor 2 mulianya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Memang kalau Abu Bakar As-Siddiq itu memang latar belakangnya luar biasa, ya. Di masa orang berbuat syirik kepada Allah, dia tidak berbuat syirik. Di masa orang melakukan kejahilian, dia tidak melakukan jahiliyah. Masya Allah, ya. Setelah datang Islam, maka dia sebelumnya sudah baik, setelahnya luar biasa menjadi orang yang terbaik. Tetapi yang namanya orang sudah bertaubat, apa yang terjadi masa lalu harus dihapus, ya, karena taubat itu kepada Allah dan Allah telah senang terhadap dirinya. Maka siapa saja hendaklah kembali kepada Allah, karena Allah sangat mencintai dengan kedatangan dia kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.